Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ade Andre Heriadi SSC.com dan seluruh teman-teman saya dari kelas 3B Sistem Informasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul lagi pada kesempatan kali ini. Oke, perkenalkanlah nama saya Ajar Putra dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kickstart daripada website Stockbit. Jadi Stockbit ini adalah website di mana kalian bisa membeli ataupun menjual dan juga bisa memilih atau dan menganalisis saham juga yang ingin kalian beli atau kalian jual. Jadi di sini disediakan berbagai uh, informasi mengenai saham tersebut, apakah saham tersebut layak dibeli atau tidak. Salah satu cara untuk menentukan apakah saham tersebut layak dibeli atau tidak yaitu melalui analisis kisahnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kisah daripada website Stockbit di sini. Jadi di sini ada berbagai uh, tabel ya. Di sini ada current valuation, net income, income statement, balance sheet, profitability dan juga lain-lain. Nah, akan saya bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita bahas current valuation dulu. Jadi current valuation ini adalah fitur yang menyediakan ringkasan valuasi suatu perusahaan berdasarkan berbagai risiko keuangan. Fitur ini dapat digunakan untuk membantu investor dalam melakukan analisis fundamental saham. Dalam current valuation ini, sebagian bisa digunakan dalam membandingkan atau comparison dengan produk lain. Mari kita bahas yang biasa digunakan dalam comparison. Yang pertama yaitu price earning ratio atau PE ratio. PE ratio adalah perbandingan atau rasio antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. PE ratio dihitung dengan membagi harga saham dengan laba per saham atau EPS. EPS sendiri dihitung setahun annualized atau bisa juga menggunakan TTM atau trailing 12 month. Misal menggunakan annualized. Bila EPS yang tertera pada laporan keuangan Q3 atau 9 bulan pertama, berarti EPS pada laporan keuangan Q3 dibagi 3, kemudian dikalikan 4 atau di setahun. Tapi apabila menggunakan TTM, itu akan lebih berfokus pada 12 bulan terakhir. Perusahaan yang memiliki P/E rasio yang tinggi umumnya dinilai tinggi atau overvalue. Ini juga berarti bahwa saham perusahaan dan harapan investor terhadap pertumbuhan EPS juga tinggi. Tetapi sebaliknya, apabila ada perusahaan yang memiliki P/E rasio rendah, maka dinilai rendah atau undervalue. Nah, kemudian ada earning yield. Earning yield di sini earning yield di sini merupakan sebuah inverse daripada PE ratio. Sehingga jika PE ratio lebih rendah lebih bagus, maka earning yield ini semakin tinggi semakin bagus. Earning yield dihitung dengan membagi EPS dengan harga saham. Earning yield ini sendiri jarang digunakan jika dibandingkan dengan PE ratio. Biasanya digunakan untuk menunjukkan tingkat pengembalian investasi. Kemudian ada current price to sales. Current price to sales atau PS ratio menunjukkan berapa banyak investor bersedia membayar per rupiah atau US dollar penjualan untuk sebuah saham. Rasio PS juga dikenal sebagai rasio penjualan. Paling relevan digunakan untuk membandingkan perusahaan di sektor yang sama. Rasio PS sendiri dihitung dengan membagi harga saham atau market value per sale dengan penjualan per saham atau sales per saham. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa saham tersebut nilai terlalu rendah. Sebaliknya, rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa saham tersebut nilai terlalu tinggi atau overvalue. Ada berbagai kelemahan PS rasio, yang salah satunya yaitu tidak terlalu memperhitungkan laba bersih dari perusahaan. Ia hanya memperhitungkan penjualannya. Apabila penjualan naik, rasio PS-nya kemungkinan turun atau rendah. Akan tetapi laba bersihnya belum tentu naik walaupun penjualan. Kemudian ada price to book value. Price to book value atau PBV menunjukkan seberapa banyak kalian membayar untuk apa yang tersisa jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Rasio PBV yang lebih rendah umumnya menunjukkan bahwa saham tersebut undervalue, sehingga kita harus sering membandingkannya dengan PBV rata-rata industri di sekitar. PBV sendiri dihitung dengan membagi market price per share dengan book value per share. Kemudian ada EV to EBIT. EV to EBIT atau enterprise value to earning before interest and taxes digunakan untuk menjawab pertanyaan berapa nilai perusahaan per rupiah atau US dollar dari laba operasi. Rasio EV to EBIT berguna dalam membandingkan saham-saham dalam sektor atau bisnis yang sama.
Nilai rasio EV to EBIT yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa saham perusahaan overvalue, sedangkan rasio yang terlalu rendah menunjukkan bahwa saham tersebut undervalue. Nah, aspek-aspek di atas digunakan dalam perbandingan valuasi suatu produk dengan produk lainnya. Hal ini sangat penting ketika kita ingin mengetahui produk saham mana yang paling bagus bagi kita. Selain itu, ada pun yang tidak dipakai dalam perbandingan, yaitu yang pertama forward PE ratio. Jadi forward PE ratio ini rasio valuasi yang menggunakan perkiraan laba untuk menghitung rasio antara harga saham dengan laba per saham yang diproyeksikan. Jadi jika tadi PE rasio menggunakan laba per saham aktual dalam 12 bulan terakhir, maka forward PE rasio menggunakan laba per saham yang diperkirakan dalam 12 bulan ke depan. Jadi intinya semacam prediksi. Kemudian ada IHSG, PE rasio, TTM. IHSG PE rasio TTM median adalah rasio harga terhadap laba atau price to earning ratio yang digunakan untuk mengukur valuasi indeks harga saham gabungan atau IHSG berdasarkan kinerja 12 bulan terakhir. Cara mengetahui nilai IHSG PE rasio TTM median yaitu dengan membagikan harga saham IHSG saat ini dengan rata-rata EPS dalam 12 bulan. Kemudian ada current price to cash flow. Nah, rasio ini merupakan rasio valuasi yang membandingkan harga saham saat ini suatu perusahaan dengan arus kas operasi per sahamnya untuk 12 bulan terakhir. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi harga saham dengan arus kas operasi per saham. Kemudian ada current price to free cash flow. Jadi rasio ini merupakan rasio valuasi lain yang membandingkan harga saham saat ini suatu perusahaan dengan arus kas bebas per sahamnya untuk 12 bulan terakhir. Rasio current price to free cash flow TTM yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kesehatan keuangan yang kuat. Rasio ini sendiri dapat dihitung dengan membagi harga saham dengan arus kas bebas per saham atau TTM. Kemudian ada PEG rasio. PEG rasio atau rasio atau price to earning growth ratio adalah rasio valuasi yang membandingkan harga saham saat ini suatu perusahaan dengan laba per saham EPS dan pertumbuhan EPS-nya. Rasio ini digunakan untuk mengukur apakah harga saham suatu perusahaan sudah sesuai dengan prospek pertumbuhannya. PEG rasio dapat dihitung dengan membagi harga saham dengan EPS, kemudian dibagi kembali menggunakan pertumbuhan EPS. Selain PEG rasio, ada pun juga PEG rasio trigger dan juga PEG rasio forward. PEG rasio trigger adalah versi PEG rasio yang menggunakan pertumbuhan EPS selama 3 tahun terakhir. Rasio ini digunakan untuk mengukur apakah harga saham suatu perusahaan sudah sesuai dengan prospek pertumbuhannya dalam jangka panjang. Sedangkan PEG rasio forward adalah versi PEG rasio yang menggunakan perkiraan pertumbuhan EPS untuk tahun depan. Rasio ini digunakan untuk mengukur apakah harga saham suatu perusahaan sudah sesuai dengan prospek pertumbuhannya di masa depan. Nilai rasio yang rendah menunjukkan bahwa harga saham suatu perusahaan lebih mahal dibandingkan dengan prospek pertumbuhannya, sehingga sahamnya dapat dikatakan undervalue dan perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang kuat. Nah, kemudian kita masuk ke tabel berikutnya yaitu per share. Jadi di per share ini ada beberapa rasio ya. Yang pertama, current EPS, TTM, dan annualized. Jadi ini merupakan metrik yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Current EPS TTM menunjukkan laba yang dihasilkan perusahaan dalam 12 bulan terakhir. Sedangkan annualized EPS menunjukkan perkiraan laba yang akan dihasilkan perusahaan di tahun depan. Kemudian ada revenue per share. Revenue per share adalah metrik yang digunakan untuk menilai skala bisnis perusahaan. Semakin tinggi revenue per share, semakin besar skala bisnis perusahaan. Kemudian ada cash per share. Jadi cash per share ini merupakan metrik yang digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan. Semakin tinggi cash per share quarternya, kemudian semakin liquid perusahaannya. Kemudian ada current book value per share. Jadi ini merupakan metrik yang digunakan untuk menilai nilai dari perusahaan. Kemudian yang terakhir ada free cash flow per share. Ini merupakan metrik yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas. Semakin tinggi free cash flow per share-nya, semakin kuat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus.
Kemudian kita masuk ke tabel solvensi. Nah, di sini ada tabel solvensi. Yang pertama yaitu current ratio. Rasio ini membandingkan total aset lancar perusahaan dengan total utang lancar perusahaan. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar daripada utang lancar, sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini dihitung dengan cara membagi total aset lancar dengan total utang lancar. Kemudian ada quick ratio. Rasio ini sebenarnya mirip dengan current ratio, tetapi hanya memperhitungkan aset lancar yang paling liquid yaitu kas, setara kas, dan juga piutang usaha. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Quick ratio quarter dihitung dengan menambahkan kas, setara kas, dan juga piutang usaha. Kemudian hasil ketiganya dibagi dengan total utang lancar. Kemudian ada debt to equity ratio. Rasio ini membandingkan total utang perusahaan dengan total ekuitas perusahaan. Rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak ekuitas daripada utang, sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Rasio ini digunakan untuk mengukur leverage keuangan perusahaan yang mewakili sejauh mana perusahaan mengandalkan utang untuk membiayai operasinya. Debt to equity ratio dihitung dengan cara membagi total utang dengan total ekuitas. Kemudian ada LT debt per equity. LT debt per equity atau long term debt per equity merupakan rasio keuangan yang mengukur proporsi utang jangka panjang perusahaan terhadap ekuitas pemegang sahamnya. Ini adalah metrik solvabilitas utama yang menunjukkan seberapa banyak perusahaan mengandalkan uang utang untuk membiayai operasinya. Jadi rasio ini dihitung dengan cara membagi total utang jangka panjang kuartal dengan total ekuitas pemegang saham kuartal. Kemudian ada total liabilities atau equity. Total liabilities or equity merupakan rasio keuangan yang mengukur proporsi total liabilitas perusahaan terhadap ekuitas pemegang sahamnya pada akhir kuartal tertentu. Total liabilities atau or equity quarter dihitung dengan cara membagi total liabilities quarter dengan total ekuitas pemegang saham quarter. Rasio ini digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya secara keseluruhan. Kemudian ada total debt per total aset. Jadi ini merupakan rasio keuangan yang mengukur proporsi total utang perusahaan terhadap total asetnya. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi total utang dengan total aset. Total utang di sini merujuk pada jumlah total kewajiban perusahaan termasuk utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan kewajiban lain Sedangkan total aset adalah jumlah total nilai kekayaan perusahaan termasuk aset lancar, aset tidak lancar, dan aset lain. Karena yang digunakan di sini adalah quarter, maka total utang dan total asetnya juga kuat. Kemudian ada financial leverage. Financial leverage quarter adalah rasio keuangan yang mengukur tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang untuk membiayai operasinya. Rasio ini dihitung dengan cara membagi total utang perusahaan dengan total ekuitas pemegang sahamnya pada akhir kuartal tertentu. Rasio lebih tinggi umumnya menunjukkan bahwa perusahaan lebih leverage, yang artinya mengandalkan utang lebih besar untuk membayar operasinya. Hal ini dapat meningkatkan potensi pengembalian perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan risikonya. Rasio ini dapat diukur dengan cara membagi total utang kuartal dengan total ekuitas pemegang saham kuartal. Kemudian ada interest coverage. Interest coverage TVM adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga bebannya. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi laba sebelum Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba sebelum bunga dan pajak EBIT dengan beban bunga selama 12 bulan terakhir atau tidak. Hal yang perlu diingat dalam interest coverage adalah kisaran idealnya. Kisaran ideal interest coverage bervariasi menurut industri. Karena industri yang berbeda memiliki angka risiko dan persyaratan modal yang berbeda. Kemudian ada free cash flow. Free cash flow adalah rasio keuangan yang mengukur arus kas bebas perusahaan selama satu kuartal tertentu. Arus kas bebas adalah arus kas yang tersedia untuk investor setelah perusahaan memenuhi semua kewajibannya. Rasio ini dihitung dengan cara mengurangi arus kas kuartal dengan investasi modal. Kemudian ada Altman Z-Score Modified. Altman Z-Score Modified adalah model prediksi kebangkrutan
yang dikembangkan oleh Edward E. Altman pada tahun 1968. Model ini menggunakan 5 rasio keuangan untuk memprediksi kemungkinan perusahaan akan bangkrut dalam 5 tahun ke depan. Rumus dari Altman Z-score modified yaitu 1,2 kali X1 ditambah 1,4 kali X2 ditambah 3,3 kali X3 ditambah 0,6 kali X4 ditambah 1 kali X5. Di mana X1 yaitu rasio lancar atau current ratio, kemudian X2 yaitu rasio laba bersih terhadap total aset atau return on asset ratio, kemudian X3 yaitu rasio penjualan terhadap total aset atau sales to total asset ratio, kemudian X4 yaitu rasio ekuitas pemegang saham terhadap total utang atau equity to total liabilities ratio. Kemudian yang terakhir X5 yaitu rasio laba ditahan terhadap total aset atau retained earning to total asset ratio. Nilai ideal advanced score modifier yaitu di atas 2,99. Namun perlu diingat bahwa model ini hanya memberikan perkiraan probabilitas kebangkrutan. Perusahaan dengan advanced score modifier yang tinggi pun masih bisa bangkrut. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada tabel selanjutnya yaitu manajemen efektivitas. Oke, di sini saya tampak. Yang pertama yaitu ada return on asset (ROATM). Return on asset (ROATM) atau ROATM adalah rasio keuangan yang mengukur profitabilitas perusahaan dalam kaitannya dengan total asetnya. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih setelah pajak perusahaan dengan rata-rata total aset perusahaan selama 12 bulan terakhir. Nilai ROATM yang lebih tinggi menunjukkan perusahaan lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian ada return to equity. Return to equity merupakan rasio keuangan yang mengukur profitabilitas perusahaan dalam kaitannya dengan ekuitas pemegang sahamnya. Nilai idealnya yaitu sekitar 15%. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih setelah pajak perusahaan dengan rata-rata ekuitas pemegang saham perusahaan selama 12 bulan. Kemudian ada return on capital employed atau ROCE. Ini merupakan rasio keuangan yang mengukur profitabilitas perusahaan dalam kaitannya dengan semua model yang digunakan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba operasi perusahaan dengan model yang digunakan. Kemudian ada return on invested capital atau ROIC, yaitu merupakan rasio keuangan yang mengukur efisiensi manajemen perusahaan dalam mengalokasikan modal untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih setelah pajak atau NOPAT perusahaan dengan modal yang diinvestasikan. Modal yang diinvestasikan didefinisikan sebagai jumlah total aset dan liabilitas tidak lancar perusahaan. Kemudian ada Days Sales Outstanding atau DSO. Ini merupakan rasio keuangan yang mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran dari penjualan kreditnya. Rasio ini dihitung dengan cara membagi saldo piutang perusahaan dengan perjalanan penjualan kreditnya, kemudian mengalihkannya dengan 365 hari. Kemudian ada Days Inventory Quarter, yaitu merupakan rasio keuangan yang mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaannya menjadi pendapatan. Kisaran idealnya bervariasi, tetapi umumnya nilai di bawah 60 bisa dikatakan baik. Sehingga jika nilainya di atas 90 hari, maka akan dianggap buruk. Kemudian ada Days Payable Outstanding Quarter. Days Payable Outstanding atau DPO adalah rasio keuangan yang mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar tagihannya. Rasio ini dihitung dengan cara membagi saldo utang mata perusahaan dengan biaya pokok penjualan, kemudian mengalihkannya dengan 365 hari. Kemudian ada cash comment cycle atau CCC. Ini merupakan rasio keuangan yang mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah investasinya menjadi kas. Ketika CCC nilainya di bawah 30 hari, maka akan dianggap baik. Tetapi jika CCC di atas 60 hari, maka akan dianggap buruk. Kemudian ada receivable turnover. Nah, ini merupakan rasio keuangan yang mengukur beberapa kali perusahaan mengumpulkan piutang dalam satu periode waktu, biasanya satu kuartal. Rasio ini dihitung dengan cara membagi penjualan kredit dengan piutang. Kemudian ada aset turnover. Ini
Ini merupakan rasio keuangan yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi penjualan dengan total aset. Kemudian ada inventory turnover. Ini merupakan rasio keuangan yang mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaannya. Rasio ini digunakan untuk membantu seberapa efisien perusahaan mengelola persediaannya. Rasio ini dapat digunakan untuk membantu menilai potensi profitability di masa depan dan membuat keputusan investasi yang tepat. Ini ada net income. Net income ini merupakan net income dan revenue lebih tepatnya. Ini merupakan dua metrik keuangan yang penting digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Net income atau laba bersih adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam suatu periode tertentu. Net income merupakan indikator utama profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi net income, semakin baik kinerja perusahaan secara finansial. Net income dihitung dengan cara mengurangi revenue atau total hadiah dari penjualan produk atau jasa dalam suatu periode tertentu dengan expenses atau total biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode. Kemudian ada revenue. Revenue yaitu total hasil yang diterima perusahaan dari penjualan produk atau jasa dari suatu periode. Revenue merupakan indikator utama dari skala bisnis perusahaan. Semakin tinggi revenue, semakin besar skala bisnis perusahaan. Revenue sendiri itu dengan cara mengikuti rumus unit price dikali dengan unit. Dan dapat dilihat di sini net income-nya dari Q1, Q2, kemudian Q1, Q2 dan Q3 itu selalu naik ya. Kecuali 2021 tuh Q1 ke Q2 cukup turun. Tapi rata-rata di sini naik semua. Q4 nah, Q4 turun situ 2022. Nah, di sini dapat dilihat lah bagaimana perkembangan dari net income dan juga revenue dari Bank BRI ini. Nah, ini adalah revenue-nya. Nah, di sini juga ada unwanted dan juga TCM. Nah, kemudian di bawah itu ada most recent quarter. Apa sih most recent quarter? Yaitu kuartal terakhir yang baru saja dilaporkan oleh perusahaan. MRQ ini biasanya dilaporkan dalam laporan laba rugi dan neraca perusahaan. MRQ dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan terbaru dan membandingkannya dengan harga kuartal sebelumnya atau dengan kinerja perusahaan lain di industri yang sama. Kemudian ada market cap, capital. Ini merupakan nilai total dari sebuah saham yang beredar di suatu perusahaan. Kemudian ada enterprise value atau EV, merupakan nilai total dari perusahaan, termasuk utang dan ekuitas. EV dihitung dengan cara menambahkan utang bersih perusahaan ke market cap-nya. Kemudian ada current share outstanding, yaitu jumlah total saham yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan, baik investor retail ataupun institusi. Jumlah saham beredar saat ini dapat berubah dari waktu ke waktu karena perusahaan dapat menerbitkan atau membeli kembali. Kemudian kita sampai di tabel profitability. Di sini ada tiga. Yang pertama gross profit margin. Ini merupakan rasio keuangan yang mengukur keuntungan kotor perusahaan sebagai persentase dari pendapatannya. Jadi gross profit margin yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki margin keuntungan yang besar dari produk atau jasa yang dijualnya. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi keuntungan kotor dengan pendapatan, kemudian dikalikan dengan 1%. Kemudian ada operating profit margin, yaitu rasio keuangan yang mengukur keuntungan operasi perusahaan sebagai persentase dari pendapatannya. Rasio ini dihitung dengan cara membagi keuntungan operasi dengan pendapatan, kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian yang terakhir yaitu ada net profit margin atau NPM, merupakan rasio keuangan yang mengukur keuntungan bersih perusahaan sebagai persentase dari pendapatannya. Rasio ini dihitung dengan cara membagi keuntungan bersih dengan pendapatan, kemudian dikalikan 100%. Nah, kemudian ada tabel growth juga. Jadi di sini ada tiga juga. Yang pertama ada revenue quarter year of year growth.
Jadi ini merupakan rasio keuangan yang mengukur pertumbuhan pendapatan perusahaan dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Rasio ini dihitung dengan cara membagi pendapatan kuartal saat ini dengan pendapatan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian ada gross profit. Jadi ini merupakan rasio keuangan yang mengukur pertumbuhan keuntungan kontrak perusahaan dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Kemudian ada net income. Ini merupakan rasio keuangan yang mengukur pertumbuhan keuntungan bersih perusahaan dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Nah, kemudian ada dividen. Nah, dividen ini apa sih? Dividen merupakan dividen per saham yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Dividen biasanya dibagikan secara kuartalan, tapi beberapa perusahaan juga membagikan dividen secara tahunan atau bulanan. Selain itu, ada dividen per saham yang dibagikan selama 12 bulan terakhir atau DCM. Jadi dividen DCM ini memberikan gambar yang lebih lengkap tentang kebijakan dividen perusahaan dibandingkan dengan dividen yang hanya menunjukkan dividen per saham untuk kuartal terakhir. Kemudian ada payout ratio. Payout ratio adalah rasio yang mengukur persentase dari keuntungan bersih perusahaan yang dibagikan sebagai dividen. Payout rasio yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut membagikan sebagian besar keuntungan bersihnya sebagai dividen. Hal ini dapat menjadi tanda bahwa perusahaan tersebut memiliki manajemen yang baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang stabil. Kemudian ada dividend yield. Jadi ini merupakan rasio yang mengukur dividen yang dibagikan oleh perusahaan sebagai persentase dari harga saham. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi dividen per saham dengan harga saham kemudian dikalikan 100%. Kemudian ada latest dividend ex-date. Jadi ini merupakan tanggal di mana pemegang saham yang membeli saham setelah tersebut tidak berhak atas dividen yang akan dibagikan. Misal sebuah perusahaan mengumumkan bahwa dividen mereka sebesar 231,22 per saham dengan tanggal ex-date pada 24 Maret 2023. Investor yang membeli saham tersebut pada 23 Maret 2023 atau sebelumnya akan berhak atas dividen tersebut. Investor yang membeli saham perusahaan pada tanggal 24 Maret atau setelahnya tidak akan berhak atas dividen tersebut. Kemudian ada market rank. Jadi market rank ini merupakan peringkat dari kapitalisasi pasar perusahaan. Kapitalisasi pasar sendiri yaitu nilai pasar dari seluruh pasar saham dunia. Dari pasar seluruh saham perusahaan. Kemudian, yang pertama yaitu ada Piotrowski F-score. Ini merupakan skor yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Skor ini dikembangkan oleh Joseph Piotrowski, seorang profesor akuntansi di Stanford University Graduate School of Business. Skor Piotrowski F-score ini berkisar dari 0 sampai 9, di mana 9 sebagai skor tertinggi dan 0 skor terendah. Skor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kesehatan keuangan yang lebih baik. Nah, BBRI sendiri memiliki skor 6, yang artinya perusahaan tersebut memiliki kesehatan keuangan yang cukup baik. Kemudian ada EPS rating. EPS rating merupakan peringkat pertumbuhan laba per saham EPS perusahaan. EPS adalah laba bersih yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian ada Relative Strength Rating atau RSR. Ini merupakan peringkat yang mengukur kinerja relatif dari suatu saham dibandingkan dengan indeks pasar. Kemudian ada rank market cap. Jadi ini merupakan peringkat dari kapitalisasi pasar perusahaan. Kemudian ada rank current PE ratio TCR. Nah, ini merupakan peringkat dari rasio harga terhadap laba atau PER perusahaan. PER adalah rasio yang mengukur berapa kali harga saham saat ini lebih mahal daripada laba saham di perusahaan. Kemudian ada rank earning yield. Jadi ini merupakan peringkat dari rasio laba bersih terhadap saham atau earning yield perusahaan. Earning yield adalah rasio yang mengukur berapa prestasi laba bersih yang dapat diperoleh investor jika membeli saham perusahaan tersebut. Kemudian ada rank PS. Ini merupakan peringkat dari rasio harga terhadap penjualan atau price to sales rasio perusahaan. PS rasio ya PS adalah rasio yang mengukur berapa kali harga saham saat ini lebih mahal daripada penjualan tahunan perusahaan. Kemudian ada rank PB. Nah, ini merupakan peringkat dari rasio harga terhadap nilai buku atau price to book ratio
dari suatu perusahaan. Kemudian ada rank near 52 week high. Ini merupakan peringkat dari presentasi perubahan harga saham dari harga tertingginya dalam 52 minggu terakhir. Kemudian ada tabel income statement juga. Jadi income statement ini terdapat empat variabel. Yang pertama revenue TTM yang merupakan revenue TTM ini merupakan total pendapatan yang diperoleh perusahaan selama 12 bulan terakhir atau trailing 12 month. Tabel ini memberikan kita gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja keuangan perusahaan. Kemudian ada gross profit. Ya, ini merupakan laba kotor yang diperoleh oleh perusahaan selama 12 bulan terakhir. Rasio ini dihitung dengan cara mengurangi cost of goods sold and revenue TTM. Nah, kemudian ada EBITDA TTM. Nah, EBITDA ini merupakan singkatan dari earning before interest, taxes, depreciation, and amortization. Nah, ini EBITDA ini merupakan ukuran profitabilitas yang mengukur kinerja operasi perusahaan tanpa memperhitungkan beban bunga, pajak, depresiasi, dan juga amortisasi. Nah, pada kasus BBRI yang memiliki EBITDA sebesar 75,515 pada kuartal terakhir dan EBITDA TTM sebesar 75,5. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang terjadi dan ini merupakan pertanda bagus untuk para investor. Kemudian ada net income. Net income merupakan laba bersih yang diperoleh selama 12 bulan terakhir. Net income TTM dapat dihitung dengan mengurangi semua beban dari revenue TTM. Nah, kemudian ada balance sheet. Jadi balance sheet ini ada yang pertama ada cash quarter. Ini merupakan jumlah kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Kas dan setara kas yaitu merupakan aset lancar yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan atau untuk investasi. Nah, kemudian ada total aset quarter. Nah, total aset quarter dalam table balance sheet yaitu jumlah total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menghasilkan manfaat di masa depan. Kemudian ada total liabilities quarter. Jadi ini merupakan jumlah total kewajiban yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Kemudian ada working capital. Jadi ini merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Perbedaan dari working capital quarter dan working capital biasa, yaitu working capital quarter adalah ukuran periode pendek, sedangkan working capital adalah ukuran periode panjang. Kemudian ada total equity, ini merupakan jumlah total ekuitas perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Kemudian ada long term debt quarter. Ini merupakan jumlah total kewajiban jangka panjang perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Long term debt terdiri atas berbagai komponen seperti bonds payable, mortgage payable, lease liabilities, dan other long term debt. Nah, ada long term debt, ada juga short term debt. Jadi ini merupakan jumlah total kewajiban jangka pendek perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Short term debt terdiri atas berbagai komponen account payable, notes payable, across expenses, dan juga other short term debt. Yang kemudian total debt yaitu merupakan jumlah total kewajiban perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang pada akhir kuartal tertentu. Kemudian ada yang terakhir ada net debt. Ini merupakan selisih antara total debt quarter dan juga total equity quarter. Tabel cash flow statement. Jadi cash flow statement yang pertama yaitu cash flow statement cash from operation TTM, yaitu merupakan arus kas dari operasi perusahaan selama 3 periode terakhir, yaitu periode berjalan dan 2 periode sebelumnya.
Arus kas dari operasi adalah arus kas yang dihasilkan oleh kegiatan operasional perusahaan seperti penjualan barang atau jasa, penerimaan piutang, penerimaan pembayaran utang usaha, dan pembayaran beban. Kemudian ada cash from investing. Cash from investing sendiri yaitu arus kas dari investasi perusahaan selama 3 periode terakhir, yaitu periode berjalan, 2 periode sebelum dan 2 periode sebelumnya. Kemudian ada cash from financing, yaitu arus kas dari pembiayaan perusahaan selama 3 periode terakhir, dan capital expenditure, yaitu pengeluaran modal perusahaan selama 3 periode terakhir. Free cash flow, arus kas bebas perusahaan selama 3 periode terakhir. Nah, yang tabel terakhir yaitu ada price performance. Jadi price performance ini berisi informasi mengenai kinerja saham perusahaan selama periode tertentu. Informasi ini dapat digunakan oleh investor untuk menilai potensi investasi dalam saham perusahaan. Price region sendiri mengacu pada presentasi perubahan harga saham. One week price return berarti presentasi perubahan harga saham dari awal minggu hingga akhir minggu. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga seterusnya. Jadi itu yang terakhir ya. Uh, Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata ataupun kekurangan lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.